Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita dapat berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi di pelajaran 5, yaitu tentang sholat kewajibanku ya. Nah, tetapi yang sekarang itu adalah bagian 2-nya, yaitu tentang hikmah sholat. Bagi kamu yang belum menyimak yang bagian 1-nya, silahkan lihat di playlist ya. Nah, mengingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Sholat itu akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa ya? Manfaat. Nah, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jadi sholatnya harus ikhlas nih, nggak boleh sholatnya main-main atau karena takut ya disuruh orang tua atau guru. Nggak boleh, harusnya kita sholat itu secara ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Nah, hikmah sholatnya diantaranya ini sebagai berikut ya. Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Karena kita sedang beribadah, menyembah Allah, pastinya kita akan mengingat Allah. Yang kedua, sholat ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika semakin kita sholat ya, semakin sering kita sholat, maka diri kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang yang jarang sholat, maka orang tersebut jauh dari Allah ya. Kemudian sholat juga ini akan membuat kita disiplin waktu. Karena sholat kan ada 5 waktu ya, sholat wajib itu. Maka kita akan terbiasa untuk melakukan disiplin waktu. Kemudian yang keempat, sholat juga ini mengajarkan kita untuk hidup bersih. Karena ketika kita mau sholat, kita harusnya kan berwudu terlebih dahulu ya, membersihkan diri kan. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Jadi karena kita sering sholat dengan waktu-waktu tertentu, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib dan teratur pastinya. Yang keenam, dengan sholat kita akan bersikap rendah hati ya. Kita tidak akan menjadi sombong karena kita selalu menghambakan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan apa-apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi kita beribadah, maka hati kita akan menjadi lebih rendah. Kemudian dengan sholat juga yang ketujuhnya, hidup akan menjadi lebih damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan kita sholat, maka hati kita menjadi lebih damai. Yang kedelapan, hati akan menjadi tenang dan tentram. Coba kamu rasakan setelah sholat, enak ya, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram ya. Karena memang itu salah satu manfaat dari sholat. Kemudian sholat juga akan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholatnya berjamaah ya, maka hubungan kita dengan sesama muslim, dengan sesama anggota keluarga itu akan menjadi lebih dekat dan erat ya. Nah, yang ke-10, sholat akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Orang yang selalu sholat, dia selalu mengingat Allah. Ketika akan melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ada yang mencegah dari hatinya. Nah, itu apa? Itu adalah hidayah dari Allah ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita di bagian 2 ini ya, tentang hikmah sholat ini sudah selesai. Kamu jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat di rumah ya. Assalamualaikum.